Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Andri Saputra dengan nomor NIM 0553393855. Pada video tugas 3 basis data ini, saya akan melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Di sini, saya akan tetap menggunakan database yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Kita harus memastikan apakah MySQL kita mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau BDB. Di sini sudah kita lihat MySQL kita mendukungnya. Untuk membuat transaksi dalam PHP-MyAdmin, kita dapat membuatnya dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end. Kemudian disimpan pada store prosedur. Baiklah, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu commit. Kita akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Kita akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu. Sekarang, jalankan transaksi 1 dengan perintah call pada SQL. Hasilnya dapat kita lihat, data dengan ID pasien 6 telah tampil ke dalam layar. Namun, transaksi 1 tersebut tanpa komit sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Ini artinya, apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi jika belum komit, maka tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Sekarang, kita akan memodifikasinya dengan menambahkan komit. Di sini kita akan membuat store prosedur baru dengan nama transaksi 2. Dalam transaksi 2 tersebut, kita akan memodifikasi perintah dengan menambahkan komit. Di sini, kita akan membuat store prosedur baru dengan nama transaksi 2. Dalam transaksi 2 ini, kita akan memodifikasi perintah dengan menambahkan komit. Sekarang, kita jalankan transaksi 2 dengan perintah call pada SQL.
Untuk memastikan bahwa perintah commit sudah berjalan dengan baik, kita akan melihat tabel pasien. Sekarang, data pasiennya sudah masuk ke dalam tabel. Artinya perintah commit telah berjalan dengan baik. Sekarang, kita masuk ke rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Rollback akan mempengaruhi jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya kita menjalankan perintah update dengan melakukan perubahan nama pasien. Dengan menggunakan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Sekarang, mari kita coba. Untuk melihat hasil yang terjadi, kita akan memanggil transaksi 3 dengan perintah call. Hasilnya, tidak terjadi perubahan apapun karena kita telah melakukan rollback. Untuk lebih jelasnya rollback, kita akan mencoba contoh lain. Kita akan melakukan perintah insert pada tabel pasien, dan pada ID pasien 3, kita akan melakukan perubahan data pada nama pasien. Tapi, setelah insert dilakukan, kita akan melakukan rollback, dan setelah itu baru dilakukan perubahan nama pasien.
Hasilnya dapat kita lihat tidak ada penambahan data karena di rollback, namun perintah update terjadi. Sekarang, kita akan lanjut ke checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang kita telah pelajari, bahwa perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi, bisa dikembalikan ke tempat checkpoint terakhir. Misalnya, ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Pada baris kelima, setelah melakukan insert, pertama, dilakukan save point dengan nama point 1. Kemudian, dilakukan insert lagi, namun di rollback ke save point 1. Kemudian, dilakukan kembali insert yang ketiga. Sekarang, kita jalankan dengan pemanggilan call. Dari hasilnya, dapat dilihat data yang masuk hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan pasien 9. Sedangkan pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Sekarang,
kita ke yang terakhir, yaitu trigger. Trigger adalah perintah yang dapat memicu perubahan pada basis data. Event yang dapat digunakan yaitu insert, update, dan delete. Event-event ini ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum perintah, sedangkan after dilakukan setelah perintah. Untuk memahami lebih tentang trigger, kita akan menambahkan dua tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Selanjutnya, kita mencoba perintah trigger ini pada ketiga tabel tersebut. Namun, sebelum melakukannya, kita akan menambahkan dulu tabel obat minimal 3 data. Sekarang, perhatikan contoh kasus berikut ini. Misalnya, seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Sekarang, kita akan buat perintah triggernya.
Kemudian, kita coba memasukkan sebuah data pada tabel transaksi obat. Setelah data berhasil dimasukkan, maka kita periksa kembali tabel obat. Kondisi tabel obat pada amoxicillin secara otomatis berkurang sebanyak jumlah yang dibeli pasien. Sebelumnya, kondisi stok amoxicillin berjumlah 20, namun ada yang membeli obat tersebut sebanyak 5. Pada jumlah tabel transaksi obat, maka jumlah stok pada amoxicillin berkurang secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan pada tabel transaksi obat. Jadi, kesimpulan trigger adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris tabel di basis data. Perubahan bisa saja insert, update, atau delete. Sekarang, kita akan masuk ke praktikum basis data terdistribusi. Setelah masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya kita akan melakukan replikasi basis data dari komputer 1 dengan OS Windows dan komputer 2 dengan OS Ubuntu. Pertama, kita akan melakukan konfigurasi pada komputer 1. Kita nyalakan service pada Ctrl+MP dan masuk ke dalam phpMyAdmin. Kemudian, klik menu Replication. Kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu dengan menekan Configure It. Kemudian, pilih basis data yang akan direplikasi. Di sini, kita copy 4 baris perintah dan pastikan pada file my.ini. Setelah berhasil ditempelkan, kita save. Kemudian, buka kembali Ctrl+MP dan lakukan Restart Service. Setelah berhasil di restart, kita kembali ke konfigurasi dan klik tombol Go. Jika sudah selesai melakukan konfigurasi, lihat status replikasi masternya pada menu replikasi. Selanjutnya, kita akan membuat akun replikasi yang akan digunakan oleh komputer 2.
Jika sudah lengkap, klik tombol Go dan pergi ke menu user akun untuk melihat hasilnya. Selanjutnya, kita akan melakukan ekspor basis data dan diimpor pada komputer 2. Sekarang, kita akan ke komputer 2. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan impor basis data rumah sakit. Buka terminal untuk menjalankan SEMPI Control. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam direktori opt/lem. Tampilkan list filenya. Dalam folder lem, ada sebuah file bernama manager strip linux strip xc64.run. File tersebut akan kita jalankan. Ini akan menampilkan sebuah kontrol SEMPI. Pada kontrol SEMPI, pilih menu Top Manage Server dan jalankan servisnya. Jika sudah, maka buka phpMyAdmin. Selanjutnya, kita akan membuat database baru. Sekarang, kita akan melakukan impor. Pada praktikum ini, akan dilakukan replikasi master to slave, artinya komputer 2 hanya akan menerima perubahan basis data dari komputer 1 saja. Kita akan melakukan konfigurasinya. Setelah berhasil, kita akan melakukan restart service. Setelah selesai, kita akan kembali ke halaman replikasi dan klik Go.
Setelah ditekan, biasanya muncul peringatan connection server disable. Maka, kita akan melakukan enable pada file config.default pada folder library. Jika sudah selesai, kita akan melakukan restart service lagi. Langkah terakhir adalah melakukan masters pada slave. Kita coba lihat dulu master status pada komputer 1. Catat status master tersebut, karena akan digunakan nanti pada komputer 2. Sekarang, kita buka komputer 2. Pada komputer 2, kita masuk ke folder bin di dalam lem. Kemudian masuk ke MySQL. Setelah berhasil masuk, kita akan cek dahulu slave. Hasilnya adalah error. Artinya slave dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi dapat terus dilanjutkan. Jika slave dalam keadaan aktif, maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Sekarang, kita lakukan perubahan pada master slave.
Jika sudah selesai, sekarang kita akan memulai slave. Slave sudah berhasil dijalankan. Sekarang kita cek status slave pada komputer 2. Perhatikan statusnya. Jika keduanya yes, maka berarti konfigurasinya telah berhasil dan siap menerima replikasi. Sekarang, kita akan coba uji replikasi. Kita akan melakukan perubahan pada komputer 1 dan melihatnya pada komputer 2. Kita akan menambah data tabel obat, yaitu obat demam. Setelah melakukan penambahan, kita akan melakukan pengecekan. Hasilnya sudah tampil. Replikasi basis data telah berhasil dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.